Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernisima Bengi AMDKEP. Saya merupakan peserta Lasar CPNS Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023. Saya bekerja sebagai pelaksana terampil bidan di ruang bersalin RSUD Datu Beru Takengon. Berikut video edukasi inisiasi menyusu dini atau IMD. Ada 4 dampak yang terjadi jika tidak dilakukan IMD. Dampak yang pertama, dapat menyebabkan produksi ASI berkurang sehingga menjadi salah satu penyebab gagalnya program ASI eksklusif. Yang kedua, mengurangi kedekatan dan rasa kasih sayang antara ibu dan bayi. 3. Resiko perdarahan pasca persalinan sehingga dapat terjadi kematian pada ibu. 4. Resiko infeksi yang terjadi pada bayi sehingga dapat terjadi kematian pada bayi. Apa itu IMD? Inisiasi menyusu dini atau IMD adalah proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusu segera dalam 1 jam pertama setelah lahir, bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibu. Bayi dibiarkan setidaknya selama 1 jam di dada ibu sampai dia menyusu sendiri. Peraturan Pemerintah atau PP Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat 1 menyatakan jelas mengatur tentang tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya, paling singkat selama 1 jam. Mengapa IMD itu penting? Yang pertama, penting bagi bayi, karena dada ibu menghangatkan bayi dengan tepat. Yang kedua, ibu dan bayi lebih tenang, pernapasan dan detak jantung lebih stabil. 3. Bayi memperoleh kolostrum yang penting untuk kelangsungan hidupnya. 4. Bayi memperoleh ASI atau makanan awal yang tidak mengganggu pertumbuhan, fungsi usus, dan alergi. 5. Bayi akan lebih berhasil menyusu ASI eksklusif dan mempertahankan menyusui. Penting bagi ibu karena 1. Membantu pengeluaran plasenta dan mengurangi perdarahan pada ibu. 2. Membuat ibu lebih tenang, rileks, dan mencintai bayinya. 3. Lebih kuat menahan rasa sakit dan timbul rasa sukacita. 4. Mempercepat keluarnya ASI matang. Langkah-langkah inisiasi menyusu dini atau IMD. 1. Sebelum melahirkan, ibu dan keluarga diberikan penyuluhan mengenai keuntungan melaksanakan inisiasi menyusu dini atau IMD. Langkah-langkah inisiasi menyusu dini. 2. Anjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu saat melahirkan. 3. Segera setelah bayi lahir diletakkan di atas perut ibu. 4. Keringkan bayi secepatnya, kecuali kedua tangannya, karena bau cairan amnion pada tangan akan membantunya mencari puting ibu yang mempunyai bau yang sama. Pertahankan lemak putih alami atau vernik yang melindungi kulit baru bayi. 5. Apabila bayi sudah menangis, tidak perlu menghisap lendir. Cukup dengan membersihkan cairan dari mulut dengan menggunakan kain kasar. 6. Setelah 2 menit, jepit dan potong tali pusat kurang lebih 3 cm dari pangkal. 7. Tengkurapkan bayi dalam keadaan telanjang di atas perut ibu dengan kontak kulit bayi melekat pada kulit ibu, kepala ke arah ibu, dan beri topi pada bayi. 7. Tengkurapkan bayi dalam. 8. Biarkan bayi mencari puting ibu sendiri. 8. Biarkan bayi mencari puting ibu sendiri. 8. Biarkan bayi 9. Bantu ibu untuk mengenali perilaku menyusu.
Untuk 20 atau 30 menit pertama bayi akan diam saja, setelah itu akan bergerak ke atas sampai mencapai puting sekitar 60 menit. Untuk kontak kulit pertama kurang lebih 15 menit. 10. Bayi baru dipisahkan dari ibu untuk ditimbang, diukur, diberi tanda pengenal, suntik Fitkas, dan tetes mata setelah menyusu pertama selesai. 11. Dianjurkan apabila memungkinkan, ibu dan bayi tetap tidak dipisahkan selama di ruang kulit dan kemudian rawat gabung. Perlu diingat bahwa target menyusu bukanlah bayi mendapatkan puting, tapi skin to skin kontak selama 1 jam. Jadi, durasi dari IMD inilah yang akan bermakna karena dapat mencegah kematian bayi 22% berdasarkan hasil penelitian. IMD tidak dilakukan kepada ibu 1. Ibu dengan penyakit jantung 2. Ibu dengan preeklamsia berat atau eklamsia 3. Ibu dengan diabetes yang tidak terkontrol 4. Ibu dengan asma 5. Ibu dengan anemia berat atau perdarahan pasca persalinan 6. Ibu dengan penyakit autoimun. Bayi 1. Bayi kejang 2. Bayi dengan cacat bawaan 3. Bayi asfiksia. Jadi, IMD dilakukan kepada ibu dan bayi yang sehat. Sekian video edukasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.